السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى
بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا النور المبين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين حبيب رب العالمين ذي خلق عظيم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Di dalam memahami Ar-Risalah Al-Ilahiyah, surat ketuhanan yang dikirim oleh Allah, usaha di setiap bulannya di Ahad sore kita memahami, mempelajari sedikit demi sedikit dari surat yang dikirim Al-Quran, pesan dari Allah untuk kita semua. Semoga hadirnya kita jadi bukti akan adanya usaha dari umur yang Allah berikan di dunia, ada usaha untuk kita memahami, mempelajari dan mengamalkan surat Al-Quran ini. Dan usaha itu, kehadiran ini maksud saya akan jadi bukti nanti saat kita pulang ngadep Allah, ketika Allah bertanya tentang hubungan kita dengan Quran, kita akan bercerita bahwa kita pernah menghadiri majelis Quran, usaha kita untuk mempelajari surat-surat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan kita kenang
majelis Quran ini yang akan kita sebut-sebut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan beban hisab yang kita hadapi. Sebagian lagi yang tak punya usaha sama sekali untuk mendekati, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran akan dihisab. Quran akan jadi hujah buruk baginya. Quran akan menjadi saksi buruk yang justru akan memperberat hukuman nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seandainya kalian untuk menghadiri majelis Quran ini harus meninggalkan transaksi miliaran rupiah atau harus meninggalkan kesibukan lainnya demi sebuah pertemuan Al-Quran, sungguh yang kalian dapat lebih banyak dari apa yang kalian tinggalkan demi majelis ini. Karena ini adalah sebuah upaya dan usaha kita dengan segala macam kekurangan dan segala macam kesibukan duniawi, kita masih punya waktu untuk mempelajarinya. Saya teringat seorang menteri perempuan di sebuah negeri ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Saat itu dia duduk di pelataran Masjid Nabawi. Di sampingnya ada ibu-ibu tua dengan putrinya. Dalam hati si menteri yang kaya raya, tinggi jabatan ini mengasihani perempuan tua dan putrinya ini. Dalam hatinya mungkin dia miskin, kasihan sekali. Terlihat dari baju dan perawaannya. Perlu dikasihani kayaknya ibu tua dan putri ini. Dalam hatinya. Tidak lama si ibu tua ini kenalan dan bertanya, siapa gerangan dan dari mana? Setelah berkenalan, pertanyaan ibu tua ini, hal hafidtil Quran? Apakah kamu sudah hafal Quran? Si menteri ini kaget. Seraya menjawab, tidak, saya tidak hafal Quran. Dianggapnya hal biasa, karena bukan hal yang wajib mungkin. Saya tidak hafal Quran. Kemudian ibu tua ini berkata, kemana aja kau bawa umurmu selama ini? Kau belum hafal Quran? Kemana saja? Kesibukan apa yang mengisi waktumu sehingga kau tidak sempat? Seumur ini kau belum hafal Quran? Kaget ibu tua ini. Karena seumuran wanita ini belum hafal Quran. Ini anak dan dianya sudah hafal Quran semua, takluk sama Quran. Akhirnya si menteri ini yang tadinya niatnya melihat si wanita tua ini untuk mengkasihaninya, berubah, justru saya yang perlu dikasihani. Mereka yang mulia karena mereka sudah hafal Quran dan mendalaminya. Sedangkan saya masih muter-muter dengan kesibukan duniawi yang tak ada ujungnya. Di akhir cerita, saya yang miskin, mereka yang kaya. Saya yang perlu dikasihani dan mereka yang mulia. Yang membuat wanita ini tak habis pikir adalah pertanyaannya, kau habiskan kemana hidupmu selama ini? Hingga segitu, seumur ini kau belum menghafal ataupun memahami Al-Quran. Dan mungkin pertanyaan ini juga perlu ditujukan ke kita. Umur 40, 45, kemana aja kita? Yang mengisi hati dan pikiran kita apa sehingga menjadi penuh memori ini dan susah sekali Quran untuk masuk. Kemana aja? Umur 40, 50, 60 tidak dekat, tidak ada upaya untuk lebih dekat dengan Quran, menghafalnya dan mempelajarinya. Diisi dengan apa? Pertanyaan dari makhluk ke makhluk. Bagaimana jika pertanyaan Al-Khaliq Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang akan mempertanyakan kita? Ketika seorang ditanya, bagaimana keadaan kaum solihin yang terdahulu dengan Al-Quran? Gimana hubungan orang-orang soleh dengan Al-Quran? Seorang guru menjawab, hubungan mereka dengan Al-Quran seperti hubungan kalian
seperti hubungan kalian dengan handphone. Dikit-dikit dibuka, dikit-dikit dibuka. Mau tidur dibuka, mau makan dibuka, mau sambil nyetir dibuka, sambil buka. Sering sekali buka. Seperti itu hubungan Al-Quran orang-orang soleh terdahulu, seperti hubungan kalian dengan handphone. Seandainya handphone itu dirubah jadi Quran, berapa kali kalian menghatamkannya dalam seminggu, dalam sehari? Dari saking seringnya handphone itu dibuka oleh kita semua. Tapi kenyataannya sehari semalam kita aktif sekali, ya, dan Qurannya tidak punya waktu, tergantikan dengan handphonenya. Makanya kalaupun saya bercerita terlalu tinggi, Bu, mau menghafal Quran, Bib, gimana, Bib? Kayaknya susah, Bib, gimana? Minimal cerita dan himbauan ini jadi cambuk untuk kita. Ada usaha untuk kita merubah, untuk memberi waktu yang lebih untuk Al-Quran dari masa hidup kita. Bukan pas lewat begitu saja, tidak ada upaya, tidak ada usaha sampai mati. Minimal ada usaha. Kau mulai dari juz amma, membacanya dan memahaminya. Di antaranya juga usaha hadir di majelis tafsir seperti sore hari ini. Makanya kata Habib buka di awal tadi dengan ini adalah bentuk usaha kita. Karena ada hadis riwayat yang Habib baca itu, siapa yang menghafal Quran kemudian tidak kesampaian, mati duluan, maka nanti di alam kubur akan dikirim malaikat mentalkininya untuk menyelesaikan hafalan Qur'annya, sehingga bangkit dari kiamat dia menjadi ahli Quran. Ada riwayat hadis itu yang saya baca di beberapa pertemuan yang lalu, di beberapa postingan. Jadi usaha kita ini tidak kesampaian, Habib. Sudah usaha dari juz amma sampai surat Insyiqaq, minimal yang akan kita kaji dari tafsir ini kita hafal. Minimal ada usaha untuk mendekati Quran, ada usaha untuk balikan sama Quran, balikan sama Quran, berdamai dekat sama Quran. Ada usaha itu. Umur muda kesampaian, kau harus mati duluan, Quran akan membelamu, Quran akan mengakuimu, dan akan ada malaikat khusus yang akan mengajarimu dan mentalkinmu di kubur sana hingga kau bangkit nanti kau berkumpul dengan ahli Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Juga siapa yang hafal 40 hadis dari umatku, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para alim ulama. Cuma hafal 40 hadis, makanya ada hadis arba'in, 40. Hafal tidak sempat jadi ulama besar, ada upaya untuk dekat sama Rasulullah lewat hadis. Nanti di hari kiamat Allah tak melihat kau ribuan hadis atau paham atau tidak. Hafalanmu dengan hadis itu akan mendorong dan menarik kamu untuk kumpul bersama ahli hadis di hari kiamat nanti. Begitu juga ada upaya untuk hafal Quran, untuk memahami Quran, akan menarikmu untuk kumpul dengan ahli Quran. Yang masalah adalah jika tidak mau dua-duanya, wala Quran wala hadis, tidak punya waktu untuk itu, tidak punya waktu. Dengar info ada kajian tafsir, wala khabar, kecuali ada tamu special edition mungkin ya, baru ini spesial. Lah Habib Nizar mah lokal ya, Jember punya, nanti ketemu lagi. Semangatnya ketika ada yang seperti itu. Terbukti dengan kehadiran yang berkurang di sore hari ini. Padahal penariknya ada kue yang isinya sudah 2, kemudian air putih. Kok tahu isinya 2? Sudah saya makan duluan tadi di luar ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seperti itu ya kawan. Jadi ayo jadikan setiap pertemuan cambuk. Minimal kalian dengar nasihat ini, punya yang tidak punya waktu baca Quran sehari seminggu, balik lagi. Ayo berubah. Punya waktu maghrib dari saat baca Quran. Jangan sampai lebih dari 3 hari itu tidak baca Quran. Takut tergolong muhajiran, takut tergolong orang yang lari dari Quran, yang dicurhati oleh Rasulullah kepada Allah. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku lari dari Quran yang lebih dari 3 hari tidak menyentuh Quran. Ini kita 2 minggu sekali lewat sebenarnya, tapi minimal ini jadi pengingat ya untuk kita kembali kepada Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Upaya kita memahami Al-Quran, mari kita lanjutkan. Sekali, semoga
bisa kita bawa untuk jadi bukti kita bahwa kita ada kemauan untuk dekat Al-Quran, ada kemauan untuk damai dengan Al-Quran, ada kemauan untuk berhubungan baik dengan Al-Quran. Ya, ini jadi bukti kita insya Allah agar kita dapat syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innal Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan jadi penolong bagi orang yang punya sambungan dan membacanya. Waffaqanillahu wa iyyakum. Semoga kita dapat taufik untuk mengamalkannya. Baik. Di sebulan yang lalu surat Al-Insyiqaq diterangkan oleh Syekh Mukhtar yang sudah menerangkan beberapa ayat di pertemuan sebelumnya. Saya akan meneruskan pertemuan ini dengan ayat setelahnya. Agar nyambung, saya perlu menerangkan sedikit apa yang sudah lewat. Bahwa yang dallat al-ayat al-karimat ala ma ya'ti, bahwa di surat Al-Insyiqaq ini banyak pelajaran dan hal yang penuh dengan hikmah. Mari kita ulang sedikit agar nyambung dengan ayat yang sebelumnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang tanda-tandanya kiamat. Idzas samaa'un syaqqat, yaitu saat itu langit yang kita lihat ini akan terbelah. Akan terbelah langitnya. Tasadda sama wa tafattaraha bil ghamam wa tufattiruha bil ghamam. Terbelah langit-langit, wa adinat li rabbiha wa huqqat, taat langit itu pada Tuhannya, manut dia sam'an wa ta'atan, terbelah, wa huqqat dan memang pantas untuk manut dan patuh dengan Tuhannya, yaitu terbelahlah maka menjadi terbelah langit yang tanpa tiang ini akan terbelah. Begitu dahsyatnya kejadian saat itu. Kemudian wa idzal ardu muddat, bumi juga akan dimuddat, diperpanjang. Yang tadinya bulat akan diperpanjang, dilantangkan sehingga muddat. Karena waktu hari kiamat semua manusia akan keluar, dari yang mati dari dahulu kala awal sampai akhir miliaran, mungkin triliunan, sehingga bumi biar cukup nanti dimuddat, dilebarkan, dipanjangkan, gunungnya akan dihampaskan sehingga semua rata seperti piring yang datar, lebar sekali, dan semua manusia akan dikeluarkan dari bumi itu. Wa alqat ma fiha wa takhallat, bumi akan mengeluarkan isinya. Manusia semua yang mati yang dikubur ribuan tahun akan keluar. Harta karun yang di dalamnya emas, perak juga akan dikeluarkan. Wa takhallat, dan sepi. Sehingga katanya dalam riwayat di hari kiamat itu orang lewat ada emas di kanannya, ada batu emas, perak, mutiara, mereka sudah tidak lagi peduli karena keadaan lebih genting, tidak mikirin emas lagi, tidak mikirin perak lagi. Padahal bumi saat itu memuntahkan semua isi kekayaannya. Dilihat, ada emas, tidak sempat lagi ke toko emas, tidak sempat lagi, waktu itu keadaan genting. Jangankan kiamat ya, tsunami aja ya, atau banjir kemarin di Bali, mobil yang lunas, yang tidak lunas semuanya kebawa dengan banjirnya dan tidak kepikiran. Jadi semuanya sudah ada keadaan, padahal baru sekelumit dari banjir kayak gitu, sudah ada kepikiran menyelamatkan dirinya. Lalu bagaimana dengan kiamat yang maha dahsyat? Bumi memuntahkan isinya, semua kekayaan keluar, tidak kepikiran saya itu. Tidak ngambil dulu, tidak nyimpen dulu, tidak kepikiran. Dari saking dahsyatnya hari itu, ya. Ada harganya karena sekarang tidak ada kiamatnya, tidak ada tsunami-nya, ya. Coba sudah ada sedikit saja dari bencana alam, tidak ada harganya dunia, ya. Tidak ada harganya dunia ini kalau sudah dimuntahkan oleh bumi, ya. Wal iyadzubillah. Ingin tahu harganya dunia ketika ada musibah kayak gitu? Yang nomor 2, ketika kamu menghadapi sakaratul maut. Saat itu kamu tahu harganya dunia, tidak ada apa-apanya.
Ditawarin jabatan, dikasih mobil, dikasih wanita cantik, tidak akan ngangguk, ya, tidak akan engge, walaupun bidadari sekalipun, karena sudah dia akan berharap fokus pada satu harapan, ingin meninggal dunia dengan husnul khatimah. Kalau ingin tahu harganya dunia, tanyakan kepada orang yang sakaratul maut, karena dia akan fokus kepada urusan perjalanan akhiratnya, tidak lagi mikir kanan kirinya. Seperti itu. Dan itu semua akan kita hadapi. Itu semua akan kita lewati. Cepat atau lambat kita akan tahu hakikat dari harga dunia yang kita elu-elukan, yang kita bela-belain, yang kita kejar sampai mati-matian, akan kita hadapi itu semuanya. Ya Allah bihusnil khatimah, semoga kita husnul khatimah. Kemudian wa adinat li rabbiha wa huqqat, bumi pun manut sama Tuhannya. Pantas memang harus manut dengan Tuhannya, karena waktu itu sudah waktunya datang. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ini sudah jelaskan juga kemarin, bahwa setiap manusia itu bekerja, berusaha menuju Tuhannya, dan akan menghadapi apa yang sudah dia kerjakan dan apa balasan yang akan dia terima saat dia harus menghadapi Tuhannya. Yakdah kullu insan wa yad'ab fi hayati. Semua manusia itu kerja di dunia ini capek, kemudian pulang di hari kiamat dia akan dapati hasil dari yang dia kerjakan. Kalau baik dia akan dapati baik, kalau buruk dia akan dapati buruk, seperti apa yang dia kerjakan. Ya, kadihun artinya bekerja sampai capek, berusaha sampai capek, ya. Capek semuanya. Urusan dunia aja capek, apalagi urusan akhirat, pas tidak mau capek. Ya, kata Imam Haddad di dalam An-Nasaih Diniyah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jika seorang manusia mau bersabar untuk mendapatkan hasil duniawi dalam sehari 100.000 misalnya, dia mau bersabar capek-capek, panas-panas, hujan-hujan demi meraih hasil 100.000 sehari, yang jika dimakan di hari esoknya 100.000 itu habis jadi kotoran, maka bagi orang yang berakal harus lebih mau lagi untuk bersabar meraih pahala akhirat yang dijanjikan bagi orang yang beramal soleh, karena pahalanya tidak akan pernah habis sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli dunia itu mau dapat hasil 100.000 sehari, mau bersabar, panas-panasan, capek-capekan. Walaupun 100.000 itu habis besoknya untuk belanja sehari, makan jadi kotoran. Kita harusnya untuk amal soleh yang pahalanya bisa kita bawa mati, nerangin kuburan kita sampai ke sorga abadil abad selama-lamanya, kita harusnya lebih mau bersabar. Dan capean cari dunia. Dunia itu nguli itu keringat kuning keluar, kasar kaku, telapak kaki panas. 100.000 habis nih. Ente duduk di sini ber-AC, kue 2 potong, air luar biasa sejuk dingin, pahalanya tidak habis-habis, ya, tidak capek-capek, dingin sejuk. Seorang yang berakal harusnya mikir bahwa mencari akhirat dengan ringannya, dengan enaknya, capeknya tidak terlalu, pahalanya berlanjut, harusnya lebih dipilih daripada kehidupan dunia yang capeknya luar biasa dan yang didapat akan gampang habis dan sirna. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahih? Begitu. Harusnya mau bersabar. Ini tidak kebalik. Dia mau bersabar panas-panasan dalam mencari dunia dan tidak mau bersabar duduk di majelis ilmu. Bersabar cari dunia walaupun capek, walaupun keringat hitam, sabar dia. Padahal 100.000. Tapi untuk duduk di majelis, untuk sholat berjamaah tepat waktu, tidak bisa bersabar dia. Kenapa? Karena dha'ful yakin, karena lemahnya keyakinan dengan janji-janji Allah. Dan apa penyakitnya yang bikin lemah keyakinan itu apa? Az-dzunub. Dosa yang menutupi hatinya sehingga tambah lemah yakinnya. Dzunub dan jahal, jauh dari ilmu. Kalau ingin kuat gimana Beb? Kumpul dengan ahli yakin, dengarkan perkataannya ahli yakin, agar terbangun hatimu dari keraguan-keraguan itu.
agar terbuka hijab-hijab dosa yang menumpuk, yang menutupi hatimu, sehingga kau melihat secercah cahaya dan kau akan iqbal, akan maju lagi untuk semangat dalam ibadah. Ta'aful yakin ya ikhwan. Kumpulnya dengan ahli dunia terus, target ini, target itu, target itu, yang tidak pernah menganggap ada akhirat. Nanti ada ayat selanjutnya. Innahu dhanna alla yahur, mereka menyangka tidak pulang ke Allah. Mari-mari wes dunia-dunia, mereka menyangka tidak akan pulang, sehingga mereka habis-habisan dalam keserakahannya dengan dunia ini. Yang dikumpulin tiap hari itu, yang diajak ngomong tiap hari itu, yang diteleponin tiap hari itu, nomor yang sering dihubungi yaitu untuk menghubungi gurunya, nelpon cerita akhirat sebulan sekali. Tahu mon? Kalau sempat, kalau dapat taufik, wa illa lost dia, sehingga tambah dhaif. Saya lemah beb, lemah. Gimana tidak lemah? Wong kumpulanmu tiap hari ya kayak gitu. Sama mereka yang tidak pernah sujud sama Allah. Ya, akhirnya kamu ketularan. Akhirnya yang bangkit syahwat dunia, akhirat tidak bangkit di hatimu. Karena kamu sendiri yang tidak memilih kumpulan itu. Alhamdulillah atas izin adanya pertemuan. Jangan kalian Habib sibuk kalau tidak ada rutinan atau majelis, mungkin Habib akan diambil dengan kesibukan yang lain dan tidak ada pengingat untuk diri saya. Alhamdulillah, lengah sedikit 2 minggu. Lihat saya jadwal, Darussalam tafsir, akhirnya saya mengkaji lagi ilmu tafsir, ngobati diri saya, bangun lagi, keluar lagi nasihat-nasihat seperti itu. Nanti hadis lagi, nanti lagi dapat 3 hari, ada al-mawaris lagi. Terus ini yang membuat saya bertahan. Ini sekelas saya yang kerjaannya ngajar di pondok, saya ngajar di pondok, saya kajian demi kajian pagi subuh sama santri. Masih ke saya terasa ngefek dunia kesibukan ini. Apalagi yang tidak ngajar, tidak punya aktivitas ngaji, setiap hari kumpul sama orang fasik, orang kafir, kesibukan duniawi dan sebagainya, bisa lowbat hatinya, bisa ngedrop baterainya. Waliyadzubillah, jika terus masa tuanya ya itu terus masa tuanya, tidak ada target istirahat, stop, menikmati masa tua, harus banyak akhiratnya daripada dunianya. Tidak ada istilah itu. Terus ngalir ya beb, ngalir ya, sedapatnya sudah beb, sedapatnya ngalir ya, akhirnya mandek, tidak ngalir, mati dia. Waliyadzubillah, banyak orang melewati hidupnya seperti itu ya ikhwan. Ya, makanya harus punya target. Kau umur berapa sekarang? Selesai diem. Jangan banyak. Apa kata Nabi? Jangan banyak bergerak. Di akhir zaman, al-qa'id khairun minal qa'id. Yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Wal qa'im khairun minal masi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Artinya apa? Yang banyak diem di rumah, aktivitas baik, istirahat, tidak banyak berkeliaran, tidak banyak komentar kemana-mana, ikut-ikutan. Aktivitasnya semua soleh, kumpul sama orang soleh, majelis soleh, untuk menutup hidup dengan yang baik. Itu yang selamat, kata Rasulullah SAW. Makin tua makin aktif, sat katanya orang sekarang. Udah sat kabar, katemor, kadeja, kalau akhirnya turun ke bebas kopur ya. Akhirnya mati orang itu ya. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kamu ini kerja nanti kamu akan nemui Tuhanmu dan kamu akan dibayar dengan semua perbuatanmu. Ya, seperti itu. Kemudian Nabi menjelaskan, Allah menjelaskan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Siapa yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, akan dihitung dengan hitungan yang gampang. Maksudnya di sini al-ard ya, akan ditampakkan, dihitung dengan kehitungan yang gampang, dengan gampang ya, dengan tidak ruwet, tidak susah. Ya'tun qut'an bi aymani bi yuradun ala rabbi ma'aradan la munaqasah. Tidak di munaqasah. Apa munaqasah itu? Didebat. Sama Allah tidak didebat. Hisaban yasiran artinya hisab yang gampang, biduni munaqasah, tanpa didebat.
gampang dibaca. Nerima dengan kanan, cuma dilihatkan ini loh dosamu, diingetin toh. Ini loh kamu hari itu pernah ini. Iya ya Allah. Iya ya Allah. Iya ya Allah. Tapi aku ampuni. Ingat kan? Aku maafkan. Iya ya Allah. Dan ingat kamu, sudah kamu buat dosa waktu itu, aku tutupi, namamu tetap baik. Iya ya Allah. Iya ya toh ini. Nunduk malu. Iya, kau aku tutupi. Kamu masih disayang istri, disayang. Aku tahu kamu selingkuh waktu itu, selingkuh kamu. Tapi aku tutupi, istrimu udah tahu ya kan? Ada nama-nama hantu di HP-mu itu. Iya ya Allah. Iya ya. Nunduk aja, enggak bisa nggak orang ini. Enggak bisa jawab. Iya ya Allah. Tapi dia nerima dengan tangan kanan. Tapi aku ampuni, ingat iya. Terus aku tutupi, ingat iya. Dan sekarang aku ampuni lagi kata Allah. Iya ya Allah. Sampai katanya ahli ilmu, dari saking malunya dalam menerima kitab, dalam pengadilan Allah, tatasaqat luhumul wajah, berjatuhan daging wajahnya. Dari saking malunya dengan pengadilan Allah, malu nunduk sampai tata sakat, berjatuhan daging-daging dari wajahnya, sampai dari saking malunya menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hisabannya sudah saya ampuni, sudah kamu sudah taubat, saya ampuni. Cuma dia tidak bisa melupakan. Makanya sebagian ahlilah ketika dia berbuat dosa datang ke seorang guru, jika aku berbuat dosa besar, kalau aku bertobat diampuni enggak? Bala, tentu. Allah Ghafurur Rahim. Kalau kamu bertobat diterima sama Allah, tobat. Bangga dia, alhamdulillah. Langsung sholat tobat, istighfar, astagfirullah, nangis sudah tobat, senang. Guru, saya mau pamit. Cuma ada satu lagi pertanyaan. Kenapa? Dosa saya banyak, terus saya sudah tobat, diampuni. Allah tahu enggak dengan dosa saya? Ngelihat enggak apa yang saya perbuat? Ya pastilah. Allah itu tahu dengan semua keburukanmu yang kamu kerjakan, tapi sudah diampuni. Tapi Allah ingat saya sudah buat itu. Ya tahu, ingatlah. Masa Allah punya sifat lupa? Allah ingat, tahu betul perbuatanmu seperti apa. Allah tahu, ingat. Wah, sawata. Orang ini tadinya bahagia, langsung teriak, wah sawata, alangkah buruknya aku, alangkah malunya aku, alangkah buruknya gimana aku ngadepi Allah nanti. Benar dosaku diampuni tapi Allah masih tahu aku sudah buat kayak gini. Wah sawata, alangkah buruknya aku, alangkah malunya aku. Teriak sampai dia tersungkur ke tanah, mati dalam keadaan malu kepada Allah Subhanahu. Kalau perasaan kita kan, yang penting di sebuah beb, ketemu ya beda sama. Kalau kita kan gitu, hamba ini mati dalam keadaan malu kepada Allah, karena walaupun diampuni, Allah masih ingat dengan apa yang kita buat. Sampean bisa buat salah sama saya, ya saya maafkan. Tapi kan setiap melihat ke sampean, saya ingat gitu loh, kan tidak enak gitu loh. Ini manusia yang punya sifat lupa. Bagaimana Rabbul Alamin tidak punya sifat lupa? Terus sampean pede ngono, mlebu nang sugone, melayu-melayu ngono. Aduh, lega tak sepuro kon lele. Gitu ya. Mau kemana kamu gitu loh. Makanya sebagian hamba Allah itu istighraq, nyelam dalam rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi hijab, jadi benteng bagi dia untuk di kedepannya tidak lagi mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ampuni kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa hisaban yasira. Semoga kita dapat hisab yang gampang dan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Terus Habib gimana? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia balik, orang itu balik kembali kepada keluarganya yang dulu, teman-temannya, keluarganya yang di dunia, dalam keadaan gembira. Allah, senang dia, bahagia dia. Di dunia akhirat dia langsung setelah lulus keluar rapotnya baru ingat sama istri, sama anak, sama teman. Setelah keluar rapot, sebelum terima rapot belum jelas kanan apa kiri, surga neraka, tidak ada ingat. La yadhkur ahadun ahada, tidak ada seorang ingat orang lain. Dia mikiri dirinya sendiri karena belum ada rapot yang keluar. Setelah lulus baru dia ingat. Dicari dia. Aina ahli, mana keluargaku? Mana keluargaku?
Kalau dia sahibus syafa'ah, dapat izin untuk memberi syafaat, maka diizinkan untuk nolong keluarganya, temannya, untuk mengangkat temannya yang ketinggalan di belakang. Dapat syafaat, bisa berbagi syafaat setelah dia dapat perizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian masrura, bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima kitabnya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya, menerima dari kiri, waduh, itu sudah jadi tanda. Kalau kiri berarti ke neraka. Makanya bahasa Quran itu kalau kanan ke sorga, kalau kiri ke neraka. Makanya Nabi yujibuhut tayamun, suka dengan yang kanan. Fi umuri kullih, di hampir semua perkaranya kanan, kecuali perkara yang jelek kiri. Perkara yang baik kanan, makan kanan, ya, minum kanan, selalu pakai baju kanan, melepasnya kiri, pakai sandal kanan dulu, melepasnya kiri, selalu mengawali yang kanan. Dan jangan beranggapan apa sih Beb, sandal kanan kiri, baju kanan kiri, apa sih hikmahnya? Secara medis, secara dunia kedokteran apa kanan kiri? Jangan menganggap begitu sederhana. Ya, maksud dari kita ikut-ikut kanan dulu baru kiri dalam urusan pakaian atau sandal, maksud dari itu adalah apa? Ta'alluqul batin, bersambungnya batin kita dengan sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar kanan kiri enggak ngefek. Kamu mau pakai kiri dulu, mau kamu pakai dua-duanya, enggak ngefek pada kecepatan, pada keprofesionalan, enggak ngefek. Tapi kalau kamu faham maksud dari pengikutanmu dengan sunnah itu, di situ ada sambungan ke Rasulullah SAW. Saat pakai sandal kau ingat sama Rasulullah. Saat kau pakai baju kau ingat sama Rasulullah. Saat mau keluar masuk masjid, keluar masjid, ingat sama Rasulullah. Ada Rasulullah menyertaimu, itu yang mahal. Kalau masuknya ya sama, kamu mau masuk salto sama mau masuk mundur, podo ae melebu gitu loh. Tapi yang masuk dengan kanan ada sambungan, merasa disertai, dibarengi sama Rasulullah. Mukmin harusnya selalu bersama, merasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasia dari rahasia dari kesunahan, dari aktivitas kita mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhirnya gimana? Akhirnya orang ini wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Kalau sudah menerima yang kiri, tandanya dia mau ke neraka. Akhirnya dia yad'u thubura, berteriak-teriak. Thubura. Apa ini thubur? Celaka. Ya thubur artinya celaka. Dia berteriak-teriak, celaka, thubura. Dia berteriak-teriak celaka karena sudah menerima rapotnya dengan tangan kiri. Tandanya dia akan menghadapi api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke neraka sa'ir, ya tandanya. Makanya jangan suka dengan tangan kiri. Kadang ustadz sudah alumni pondok minum pakai tangan kiri, ya, ngerokok pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri, bukan lupa, itu kebiasaan. Kalau tidak biasa tidak kayak gitu, aib. Kami dididik sama guru kami di Tarim Hadramaut, kalau ngelihat satu mukhalafah, satu pelanggaran sunnah, misalnya makan dengan tangan kiri, kami langsung bukan suudon tapi cacat, ada nilai cacat sambungan. Tidak mungkin Allah menitipkan rahasia-rahasia keberkahannya di hati orang yang cacat sambungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ceritanya Imam Junaid ketika dengar ada kabar di kampung, di kota fulan ada wali Allah besar. Semua orang ingin ketemu, minta doa. Akhirnya melalui perjalanan yang jauh nyampe di kampung yang dimaksud, kemudian ngelihat wali yang dimaksud ada di mana? Ada di masjid. Sudah mau ngadep, mau salaman, mau tabarruk. Ternyata di masjid wali yang dimaksud itu meludah ke pagarnya masjid, meludah. Mundur Imam Junaid, tidak jadi salaman. Tidak jadi salah. Loh, kamu jauh-jauh habis biaya banyak mau ketemu sama syekh, ini sudah di depan mata kok tidak jadi. Tidak jadi. Kenapa? Tidak mungkin Allah nitipkan sir, rahasia-rahasianya di hatinya orang yang tidak menjaga kehormatan
tempat yang diagungkan oleh Allah yaitu masjid. Dari sini sudah tidak pas ke saya. Jadi saya tidak mantep. Ukurannya di situ. Mukhalif, melanggar, meludah di pagarnya masjid. Ini melanggar, tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Tidak mungkin Allah ditipis sir. Tapi orang-orang banyak tahu, oh, pengikutnya banyak, terserah pengikutnya banyak. Cara pandangnya seperti itu. Mukhalif sunnah cacat sudah. Jadi kalau nyari guru yang full mutabaah dengan Rasulullah SAW, cara ngomongnya, cara pakaiannya, cara akhlaknya, mengagungkan apa yang diagungkan Allah, menghinakan apa yang dihinakan oleh Allah. Pegang erat-erat, bawa sampai mati yang seperti itu. Tapi kalau ada cacatnya, contoh kayak tadi meludah di masjid atau ngeremehkan hal-hal yang haram, enggak apa-apa. Makruh itu haram enggak apa-apa. Makruh itu dibenci, enggak apa-apa, tiap hari dibenci. Akhirnya dimurkai lama-lama, dibenci. Cari yang benar-benar mewarisi dohir batin ilmu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tapi zaman sekarang ada. Yang tidak ada itu kejujuran dalam kesungguhanmu mencari guru. Ready. Allah siapkan. Kalau mereka ada, goyang bumi ini. Mereka paku bumi. Kalau tidak ada, hancur bumi ini. Laulahumu ladubdikatil ardu wal jibal. Kalau bukan karena mereka, hancur bumi dan apa jibal, gunung ini. Ada, mereka ready. Tidak ketemu saya, Beb. Dicari di Google tidak ada, Beb. Di YouTube tidak ada. Lau sadaqal murid lawajada syaikhahu amama baitih. Kalau seorang murid itu jujur dalam pencariannya dengan guru, jujur dalam mau berjalan kepada Allah, akan dapati gurunya depan pintu rumahnya, diantar sama Allah. Dipaketin sama Allah, diantar depan rumahnya. Tapi karena kita kurang jujur, jalannya nanggung, kita jadi murid kurang jujur, kadang mau kadang enggak, kurang sungguh-sungguh, akhirnya yang diketemukan sama orang fasik, ketemuin sama orang yang enggak sujud, yang ketemu sama hua-hua mereka. Akhirnya tambah fatal, tambah tua, tambah naudzubillah min dzalik. Kayaknya kita minta di penghujung majelis ini, semoga Allah pertemukan kita dengan orang-orang pilihan dari kekasih Allah. Dan semoga kita dikasih istiqomah, dikasih adab zahir batin untuk menemani dan bermurid kepada beliau. Dan Allah akui kita sebagai murid-muridnya. Allah beri kita syafaat, Allah selamatkan kita dan keluarga kita. Allah berikan kepada kita buku catatan amal dengan tangan kanan. Kemudian kita kembali ketemu dengan keluarga kita di sorga dengan bahagia, selamat semuanya, min ghairi sabiqati adab, tanpa didahului adab, tanpa didahului fitnah, tanpa didahului hisab. Kalau memang banyak dosa yang kami lakukan, ampuni ya Allah. Angkat hijab di hati ini, berikan secercah cahaya hidayah yang kau terangi hati ini. Buat kami gampang untuk taat, bahagia dalam ibadah, istiqomah dalam takwa. Jadikan kami orang yang soleh dan solehah. Kuatkan kami, jauhkan kami dari putus asa. Kirimkan teman-teman yang baik untuk kami, soleh, bersih hati, dan semuanya dalam keadaan afiat, fi khairin lutfin afiyah, hingga kau akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Akhiri hidup kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutahaqqiqina bihaqaiqiha hissan wa ma'na sirran wa jahra fid dunya wal ukhra fi khairin lutfin afiyah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Jumpa lagi 2 minggu yang akan datang di Taman Sorga. Mubarakin muwaffaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.